atau pelajaran keasadian, ya pelajaran pesantren, ya nahwu, syara, ya balaghah. Ya, jadi ada beberapa mata pelajaran yang tidak bisa diajarkan di sekolah, itulah yang kita ambil untuk pelajaran sore. Jadi untuk kelas ibtidaiyah, itu saya mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ya yang ada anaknya kelas 4 sampai kelas 6 itu supaya kalau sore itu sudah asar atas surat kilo magur ya, karena untuk ibtidaiyah itu tetap akan diberikan dasar-dasar, jadi supaya lebih kalau naik di tingkat sanawiyah. Adapun untuk sanawiyah ini saya bagi dua bapak-bapak dan ibu-ibu sama dengan aliyah. Ya, jadi ada yang mondok dan ada yang tidak mondok. Yang mondok itu wajib hukumnya ikut pelajaran sore. Ya. Begitu juga ada waktu khusus saya disediakan. Engkau waktu khusus saja ngira anak pondok. Kalau tidak salah itu Rabu dan Kamis. Jadi mulai Sabtu, Ahad, Senin, Selasa itu adalah anak yang tinggal di pondok untuk belajar sore. Kemudian untuk yang tidak mondok itu disediakan pada hari Rabu dan Kamis. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi pelajaran ini ya sangat penting karena ini pelajaran keasadian kita. Ya, tadi itu pelajaran kita gondol. Jadi bukan saja pengajian halaqah itu nanti sesudah maghrib, dan hanya 6 kitab yang kita bisa bahas kalau itu pengajian halaqah, karena natul guru. Ya, selebihnya itu diambil sore. Jadi ini penyampaian pertama. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama yang mau melanjutkan pendidikannya anaknya di Ma'had Ali. Ini pelajaran ada sangkut pautnya nanti di Ma'had Ali. Jadi terutama yang tingkat aliyah, karena kita makutu-kutu. Ya, biasa kalau guru Pak Guru ya tidak sampai 50% yang hadir. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu supaya kita kerjasama. Ya, jadi tahun ini saya mulai dari semester kemarin, mungkin lewat pertengahan semester, berarti baru 2 bulan berjalan kemarin. Insya Allah kemarin saya sudah mulai lagi lanjutkan sampai nanti kita libur. Dan insya Allah sesudah Ramadan kita tetap akan lanjutkan pembelajaran sore. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, karena itulah pelajaran pesantren, makanya pada tahun ini juga saya sudah angkat kepala sekolah untuk khusus itu, namanya PDF, ya kepala PDF. Ya, jadi kepala pelajaran kepesantrenan itu ya waktu belajarnya adalah sore. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama anaknya yang ini, kalau ibtidaiyah kemarin baru 2 mata pelajaran diberikan, yaitu pendidikan tajwid dan nahwu syarab. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu juga saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, karena ini sangat marak saya lihat di anak-anak kita, dan sangat-sangat mengganggu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ini HP ya. Jadi mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, kemarin saya koordinasi dengan pimpinan pondok ya, bahwa kalau ada anak-anak yang bawa HP pada waktu belajar, yang mondok walaupun tidak waktu belajar, mohon disita HP ini, karena ini sangat mengganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pendidikan itu adalah memberikan bekas pada otaknya anak-anak. Kapan
kita memberikan tidak terlalu membekas, kemudian ambil HP yang paling banyak pengaruh yang bisa memberikan bekas di otak, maka hilanglah pelajaran, sia-sialah kerja guru selama itu. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dan jangan heran ya, kemarin di Alia saya coba-coba panggil orang tua untuk hadir menerima rapor, dan semua lembaran ujian, lembaran jawaban anaknya saya kasih orang tua ya. Jadi ya kemarin ya udah itu kan asal tuntas sendiri. Nah, ini problema bapak-bapak dan ibu. Maka deki dina pagur gak pagur guru setengah mati bapak-bapak dan ibu. Nah, jadi ini karena rata-rata saya lihat tidak ada anak-anak yang tidak punya HP. Kemudian HP-nya Mas Oli punya HP tak jadi guru ya terus terang. Ya, jadi ini mungkin ya mudah-mudahan nanti paradigma pendidikan pada masa eranya Pak Prabowo nanti akan berubah. Ya, jadi bapak-bapak itu penyampaian yang kedua. Kemudian berikutnya, ya kita sebagai kapasitasnya sebagai yayasan ya yang menaungi lembaga mulai dari RA, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, kemudian pondok pesantren, TPA. Ya. Tentu kita mau ada peningkatan dalam pembangunan. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin selama ini pembangunan kita tidak terasa begitu ada tambahannya. Kenapa? Ya. Karena memang yayasan kita bukan yayasan yang ada ada dana abadinya sama dengan yayasan yang lain. Kita hanya mengandalkan sumbangan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi walaupun begitu tetap kita ada program. Jadi program pada tahun ini banyak sekali sebenarnya. Tapi itu kan ada program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jadi jangka pendeknya itu yang harus, karena ini perencanaan itu kan harus dibangun dalam jangka 1 tahun, harus selesai. Ya. Jadi yang paling banyak dana nanti itu adalah WC-nya pondok. Kalau kemarin saya hitung-hitung itu hampir 100 juta itu WC, karena pondok yang sebelah sana ya WC-nya itu mau diganti ya. Karena di sana di samping Nagasena Bali Bolai macam kasih nak berdebat, makanya saya mau kasih pindah ya, jadi berlantai nanti itu pembangunannya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang ada rezekinya ya bisa kita sisihkan sedikit untuk pembangunan itu. Jadi WC nama kokusi Pak Pondoe ya, kemarin informasinya pembinanya kadang ke Pak WC bolo lagi menena ya, jadi bunti di panah dokter aja nggak bawa bangunan olah pipa. Nah, jadi komelo bongkar pipa yang lain mana patah hilang aja kenapa ya. Jadi kemudian itu pemasangannya kemarin itu tidak salah seri dari sambung mana. Jadi makanya itu alternatif lain yang saya mau ambil adalah membuatkan WC di luar. Jadi itu. Kemudian banyak program-program yang tidak itu yang paling untuk saya programkan dalam jangka 1 tahun ini itu dulu, karena itu yang paling mendesak. Ya, insya Allah kalau memang bulan Ramadan mengizinkan ya, mudah-mudahan bisa selesai dan bisa ditempati anak-anak sesudah bulan puasa. Karena kemarin saya sudah bicara dengan Tuhan. Sampai hari ini dia 3 jam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu saya mohon doanya ya, supaya bisa terlaksana. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu jadi begitu juga dengan karena ini kita sudah memasuki penerimaan siswa baru, sudah awal promosi ya. Jadi pada tahun ini dapat saya sampaikan bahwa di Bulasera itu merubah sistem tahfiz ya. Jadi saya ini sudah berjalan mulai tahun ini
Itu sama dengan yang disampaikan sekarang saya bincang-bincang dari pimpinan Pondok Pesantren Al Hasimiyah, bahwa kita memang punya kurikulum, dan tahun ini saya terapkan kurikulum itu di tahfiz kita. Pertama-tama yang harus dilakukan anak-anak adalah tajwid. Belajar tajwid itu minimal 3 bulan, dan saya laksanakan ini 3 bulan baru saya masuk tahsin. Nah, jadi ini sekarang yang itu belum menghafal, baru masuk tahap tahsin, memperlancar bacaan dan bacanya bagus dan lagu-lagunya. Jadi mudah-mudahan pembinanya bisa terapkan itu. Setelah itu, dan saya kasih target kelancaran bacaan itu 40 menit per juz. Jadi jangan kasih pindah kalau memang tidak sampai 40 menit selesai 1 juz. Kalau lebih mau pada 40 menit baca sih juz, berarti perlu lancar. Karena saya tanya-tanya penghafal, kasih siaman nih biasa nak baca usi juz. Minta nih Pak pada 40 menit. Jadi saya kasih target itu yang anak. Mudah-mudahan pembinanya terapkan target itu. Dan insya Allah kapan anak-anak lancar membacanya, insya Allah akan cepat juga menghafalnya. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu itu yang pertama. Kemudian tadi sudah sampaikan ya bahwa di ADIA itu jadi saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti kalau ada undangannya kepala sekolah untuk hadir, minta tolong hadir, karena kemarin waktu kita pernah di Mantapur tidak sampai 50% orang tua siswa yang hadir. Karena ada hal-hal yang mau disampaikan sebenarnya. Jadi ini kemudian ini permintaan sebenarnya, saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu supaya bila mana ada keluarga ya yang mencari pesantren ya, bilang ada di Bola Serai, ada di Mas CP. Jadi ini ya, karena memang kita terus terang, kita di Belawa itu kemarin tadi saya datang ke kantor dinas pendidikan Kota Wajo. Kita ketemu semua ketua yayasan di sana. Ya, ini menjadi persoalan sebenarnya. Ya, Pak Kabit mengatakan sepanjang sejarah baru kali ini kita panggil sama ketua komite, ketua yayasan untuk hadir berkumpul. Tapi persoalannya tadi sedikit sekali yang hadir. Kalau tidak salah saya dari Asadia Belawa, kalau tidak salah 3 orang hanya hadir. Padahal cabangnya Asadia banyak di Belawa. Ini terkait tadi banyak hal yang disampaikan Pak Dinas Pendidikan, tapi tidak perlu saya. Dan intinya ada tadi di situ, termasuk makanan apa yang programnya Pak Prabowo, makanan gratis. Dia minta tadi perbaiki datanya, kamu anak-anak di Ketawana. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini sekedar penyampaian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi di Bola Sirah itu ya, kita mulai dari RA, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, juga Pondok Pesantren, Tahfiz dan TPA. Jadi komplit di sini. Jadi ini sekedar penyampaian bahwa TPA itu nanti sesudah zuhur mengajinya. Ya, jadi jangan sampai makan biasa ya. Ada pendamping bapak-bapak dan ibu-ibu. Kadang-kadang ada di tangga gede kedai yang kalau dia mau pagur. Jadi ini biasa memang terlambat bapak-bapak dan ibu-ibu ya ke rumah pengaji. Karena biasa ke sini kok kerja aku sekolah, ibu juga sekolah apa? Tangga cuma pagur. Kemudian yang paling terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak sumbangsi tenaga pikiran selama ini untuk membangun pondok pesantren kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita programkan untuk tahun ini bisa terlaksana semua, supaya kedepannya pondok kita, pesantren kita bisa berjaya. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan, dan saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan
baik dalam memimpin lembaga yang ada di masyarakat kita ini, di pondok pesantren kita ini, maupun ada yang sifatnya pribadi. Dengan rendah hati saya memohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu agar kita saling memaafkan. Dan saya kira kesalahan bapak-bapak dan ibu-ibu kepada saya tidak ada. Walaupun ada, itu saya sudah maafkan. Jadi ini sekedar penyampaian dari kami pengurus yayasan Asadiyah Bola Sirahe. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kita saling membantu, saling memahami dalam kegiatan, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar anak-anak kita, baik di sekolah maupun di pesantren maupun di pengajian halaqah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.